Bab 526, Mayor Jenderal Baru. Song Ke terkekeh dingin, yakin bahwa kali ini, dia akan segera menghancurkan Bai Xiaochun 10 kali. Dia bahkan bisa membayangkan dirinya menginjak Bai Xiaochun di bawah kaki dan memaksanya untuk memohon belas kasihan. Kamu berani menyebut dirimu pamanku. Nah kali ini aku akan membuat kamu memanggil aku kakek. Pikiran Bai Xiaochun yang merendahkan diri dengan sedih memenuhi hati iblis Song Ke dengan kehangatan yang menyenangkan. Tentu saja, dia sama sekali tidak menerima berita tentang petualangan Bai Xiaochun di Great Wall City. Setelah 3 tahun terisolasi dari dunia, dia bergegas langsung kembali ke tembok besar, tanpa mengetahui berapa banyak hal telah berubah. Dengan hati melonjak dengan bangga bahwa Song Ke akhirnya tiba di tembok besar dan menatap perisai formasi mantra yang sangat besar. Tentu saja, sebelum dia dan kelompoknya bahkan bisa mendekati perisai, tatapan dingin penuh dengan niat membunuh yang terkunci pada mereka. Kemudian, suara dingin terdengar dari dinding. Siapa yang ke sana? Ekspresi Song Ke berkedip, dan dia menekan kesombongan di dalam hatinya ketika dia berhenti di tempat. Tidak peduli betapa luar biasanya dia berpikir sendiri di luar tembok, sekarang setelah dia kembali ke sini, dia tidak berani melakukan apapun dengan terburu-buru. Bagaimanapun, dia sama sekali tidak berada di tempat untuk dapat memprovokasi 5 legiun. Di belakangnya, kedua temannya berhenti di tempat, wajah mereka pucat. Dengan menggenggam tangan dengan hormat, Song Ke berseru, "Tuan, aku adalah pelayan kamu, Song Ke kedua teman aku ini adalah sesama murid sekte ini. Kami kembali dari menjalankan misi di luar, dan ingin meminta masuk ke kota tembok besar." Orang yang telah berbicara dari dinding beberapa saat yang lalu tidak lain adalah Zhao Long, yang kebetulan sedang bertugas saat ini. Tentu saja, dia adalah anggota korps ketiga Skin Flayers, dan salah satu penjaga pribadi Bai Xiaochun. Mempertimbangkan bahwa Bai Xiaochun sedang dalam meditasi terpencil saat ini, sebagian besar hal yang berkaitan dengan korps ketiga ditangani olehnya dan 10 kolonel. Zhao Long memandang Song Ke dan teman-temannya, dan setelah beberapa saat, tatapannya melembut. Setelah semua, dia sadar bahwa Bai Xiaochun datang dari markas sekte, seperti yang dipilih, dan bahwa mungkin mereka semua bisa saling mengenal. Melambaikan tangannya, dia mengirim beberapa penggarap terbang untuk mengambil medali identitas kelompok dan izin perjalanan untuk diperiksa. Zhao Long sendiri memeriksa medali, menggunakan teknik khusus untuk mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang mencurigakan tentang mereka. Kemudian dia memeriksa slip batu giok yang merupakan izin perjalanan, yang diminta dari setiap pembudidaya yang meninggalkan dinding. Setiap kali seorang kultivator pergi keluar, tentara dari legiun manapun yang bertugas pada saat itu akan mencap izin. Sekembalinya, jika tentara dari legiun yang berbeda bertugas, maka izin harus dikirim ke legiun asli untuk verifikasi. Namun, Zhao Long bisa tahu bahwa perangko verifikasi mereka berasal dari korps ketiga dari Flayers Kulit. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka telah dikeluarkan selama komando jenderal besar sebelumnya. Menurut aturan dan adat istiadat dari 5 legiun, setiap kali seorang jenderal besar baru mengambil alih komando, perangko verifikasi baru perlu dibuat. Zhao Long mendongak dan berkata, "Medali identitas kamu asli. Namun, izinkan aku mengingatkan kamu bahwa begitu kamu memasuki kota, formasi mantra akan mengunci ke medali identitas kamu. Jika identitas sejati kamu tidak cocok dengan informasi di dalam medali, jika kamu seorang peniru atau telah dirasuki, maka kamu akan langsung terbunuh dalam jiwa dan raga." Song Ke dan teman-temannya agak terkejut, tetapi setelah bertukar pandang dan mengangguk, mereka melanjutkan perjalanan. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka bertiga untuk kembali ke Great Wall City setelah pergi keluar, dan karena itu tidak mungkin bagi mereka untuk menghindari rasa gugup. Lagi pula, tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak tatapan dingin dan mematikan di atas tembok yang terpaku pada mereka. Segera, mereka melewati formasi mantra. Fluktuasi riak muncul yang memindai mereka secara menyeluruh, kemudian perlahan memudar. Setelah itu, mereka mendapati diri mereka berdiri di sana di bawah tembok. Menghela nafas lega, Song Ke menatap angka-angka di atas dinding, dan tiba-tiba dipukul dengan dorongan untuk bergabung dengan 5 legiun. Setelah banyak hal spektakuler yang ia capai di luar, bergabung dengan 5 legiun sepertinya bukan pilihan yang buruk, atau sesuatu yang sangat sulit. Melihat bahwa kelompok itu telah melewati formasi mantra tanpa masalah, Zhao Long tersenyum tipis dan kemudian mengeluarkan perintah agar pintu samping dibuka. Ketika kelompok itu benar-benar memasuki pintu, mereka menemukan Zhao Long menunggu mereka di sisi lain.
Sambil memegang tangan dengan salam, Zhao Long tersenyum dan berkata, pemeriksaan itu adalah formalitas yang diperlukan. Rekan-rekan Taois, aku harap kamu tidak tersinggung. Beberapa saat kemudian, tatapannya tertuju pada Song Ke, yang jelas merupakan kelompok yang paling luar biasa, dan yang dianggapnya layak untuk dicoba direkrut. Song Ke tersenyum menanggapi. Dia bisa mengatakan bahwa Zhao Long tampaknya mengasingkannya, dan itu sudah terasa luar biasa. Jelas, Zhao Long bukan tentara biasa, jadi Song Ke menggenggam tangan dengan hormat dan kemudian mulai mengobrol dengan ramah. Tak lama, mereka bahkan bertukar nama. Sekarang setelah mereka saling mengenal sedikit lebih baik, Zhao Long berkata, Kakak Song, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Skin Flayers? Meskipun Song Ke sebenarnya sangat senang ditanyai pertanyaan ini, dia memasang ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Dari apa yang Zhao Long tahu, Song Ke adalah individu yang cukup berbakat, dan karena itu, dia memutuskan untuk mencoba merekrutnya untuk Bai Xiaochun. Ekspresi wajah hangat, katanya, jangan khawatir, kamu tidak perlu mengambil keputusan segera. Luangkan waktu untuk memikirkannya, dan beritahu aku jawaban kamu nanti. Ngomong-ngomong, kalian bertiga perlu memperbarui perangko izin perjalanan kamu. Perangko kamu saat ini dikeluarkan oleh korps ketiga kami, tetapi seorang jenderal besar baru-baru ini mengambil alih komando. Kalian bertiga harus ikut dengan aku ke garnisun untuk memperbarui perangko kamu. Seorang jenderal besar baru. Seru Song Ke, kedua temannya saling bertukar pandangan kaget. Meskipun mereka tidak terlalu mengenal tembok besar, mereka tahu bahwa para jenderal besar adalah orang-orang yang sangat penting, dan bahwa perubahan perintah seperti itu tidak terjadi setiap hari. Song Ke tidak berani melakukan apapun. Tentu saja, dia akan berbicara dengan santai dengan Zhao Long, tetapi ketika datang ke seorang jenderal besar, dia tidak akan melakukan apapun bahkan ofensif jarak jauh. Dia sangat menyadari bahwa para pembudidaya dari 5 legiun, yang menjalani hidup mereka untuk membela tembok besar, adalah individu yang paling menakutkan. Itu terutama berlaku untuk jenderal-jenderal utama mereka, yang semuanya adalah tokoh-tokoh yang ditinggikan yang dapat mengguncang langit dan bumi. Meskipun Song Ke memandang dirinya sebagai yang dipilih, di depan seorang jenderal besar, dia akan menjadi seperti serangga. Pikiran seperti apa rasanya menjadi jenderal besar membuatnya menghela nafas. Aku ingin tahu apakah aku, Song Ke, suatu hari nanti mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai posisi yang tinggi seperti jenderal besar. Meskipun pemikiran seperti itu membuatnya sedikit berkecil hati. Dia memaksa dirinya untuk optimis, dan juga mengingatkan dirinya sendiri bahwa meskipun dia mungkin tidak kembali sekuat jenderal besar, ia masih jauh melebihi siapapun di generasinya. Dia juga sangat berharap untuk bertemu Bai Xiaochun, yang akan dia injak dengan cepat. Ketika itu terjadi, dia akan memastikan Bai Xiaochun tahu seperti apa sebenarnya yang dipilih. Pikiran seperti itu membuat hatinya berkembang dengan gembira dan dia hampir tidak sabar untuk menyelesaikan penanganan formalitas tentang izin perjalanannya sehingga dia bisa pergi menemukan Bai Xiaochun. Dia segera mengangguk ke Zhao Long, seperti yang dilakukan rekan-rekannya, dan beberapa saat kemudian, mereka bertiga menuju ke garnisun korps ketiga. Sepanjang jalan, Song Ke berpikir untuk meminta rincian lebih lanjut tentang jenderal besar, tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya. Sebagai gantinya, dia memberikan pandangan yang berarti kepada rekan wanitanya. Mereka berdua telah bekerja bersama untuk beberapa waktu, dan karena itu, dia segera mengambil petunjuk itu dan mengambilnya sendiri untuk membuat beberapa pertanyaan. Siapa sebenarnya jenderal besar baru itu? Tanyanya. Kamu tidak tahu, kata Zhao Long. Sambil terkekeh, dia melanjutkan, ya, aku tidak ingin terlalu banyak bicara. Siapa tahu, mungkin kamu dan jenderal besar sudah saling kenal. Dengan itu, topik pembicaraan berakhir, dan Song Ke dan teman-temannya dibiarkan lebih penasaran dari sebelumnya. Ketika Song Ke dan teman-temannya memperbarui perangko mereka, Bai Xiaochun kebetulan mencapai momen kritis dalam kultivasinya. Setelah menyerap semua bahan berharga, matanya bersinar dengan tekad saat dia mengertakkan gigi dan merasakan kekuatan energi yang mengalir melalui lorong qi-nya. Fluktuasi riak berubah menjadi gelombang besar yang mengamuk hingga ke atas kepalanya, berubah menjadi sesuatu seperti naga air surgawi yang kemudian menembus lorong qi terakhir di kepalanya. RUUUUUMBLE. Tak seorang pun kecuali Bai Xiaochun bisa mendengar suara-suara keras menghantam pikirannya. Pada saat yang sama, dia mulai gemetar hebat dan bahkan mendengar suara-suara pecah memasuki telinganya.
Itu hampir seolah-olah sebuah pintu telah dibuka oleh kekuatan hidup yang kuat, di mana Bai Xiaochun mengeluarkan raungan dan melakukan gerakan mantra dua tangan. Seketika, bahan yang lebih berharga dihancurkan dan kemudian dihirup melalui mulutnya. Saat lorong ki terakhir di kepalanya hancur, membiarkan kekuatan kehidupan mengamuk dengan bebas ke seluruh tubuhnya. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu seperti segel atau beban yang menekannya dengan kekuatan seperti gunung. Sebenarnya terasa sangat tidak nyaman. Itu hampir seperti sesuatu yang sepenuhnya menekannya. Meskipun dia tidak pernah bisa mendeteksi tekanan khusus ini sebelumnya, sekarang ia menembus kesadarannya. Lebih jauh lagi, itu adalah sesuatu yang orang-orang seperti yang dia rasakan dua kali sebelumnya di masa lalu, ketika bekerja dengan kulit yang abadi dan Raja Surgawi yang abadi. Pada saat ini, dia telah melakukan kontak dengan belenggu ketiga. Bab 527, Kamu Mayor Jenderal. Langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk menerobosnya. Mengambil napas dalam-dalam, Bai Xiaochun mengekang kekuatan hidup, di mana seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya hitam. Pada saat yang sama, kekuatan tubuh daging yang kuat mengalir melalui dirinya, ke titik di mana hanya mengepalkan tinjunya menyebabkan suara retak meledak. Yang paling mengejutkan dari semua itu adalah kecepatan yang sekarang mampu dilakukannya. Dengan mata berkedip-kedip, dia melambaikan lengan bajunya untuk membuka ruang meditasi terpencilnya, dan kemudian melangkah keluar. Begitu kakinya jatuh, dia menghilang. Meskipun hampir seperti teleportasi, itu tidak. Itu hanya kecepatan luar biasa yang langsung membawanya keluar dari ruangan dan naik ke udara di atas. Ketika dia melayang di udara di atas garnisun korps ketiga, dia menyadari bahwa seekor burung terbang di depannya, sayapnya berdenyut sangat lambat, ekspresi kaget di wajahnya. Kemudian dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampak bergerak lambat. Perasaan yang mengejutkan, dan segera membawanya ke kesadaran bahwa kecepatan yang sekarang mampu dilakukannya sangat besar sehingga berbatasan dengan teleportasi. Begitu kamu cukup cepat, semuanya menjadi lambat. Gumamnya. Karena dia sekarang melayang di satu tempat dan tidak bergerak, semuanya dengan cepat kembali normal. Pada saat yang bersamaan Zhao Long memimpin Song Ke dan dua temannya masuk melalui gerbang utama garnisun. Ketika mereka melakukannya, mereka melihat sosok tinggi, teramping melayang di udara di atas mereka, memancarkan energi mengejutkan yang membuatnya tampak seperti dewa iblis. Saat mereka menatap dewa jahat itu, Bai Xiaochun melihat ke bawah dan melihat Song Ke. Seketika, tatapan mereka terkunci. Mata Song Ke melebar, dan dia megap-megap, lalu dengan cepat melihat ke bawah. Menutup matanya, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia baru saja melihat sesuatu, kemungkinan besar karena bagaimana dia berpikir tentang menghancurkan Bai Xiaochun baru-baru ini. Itu pasti itu, katanya pada dirinya sendiri. Hanya melihat sesuatu. Namun, bahkan ketika dia berjuang untuk mengendalikan diri, Bai Xiaochun dengan antusias berteriak lebih. Bai Xiaochun sangat bersemangat sampai gemetaran, dan matanya bersinar seterang seolah-olah mereka terbakar. Adapun Song Ke, begitu dia mendengar kuir, pikirannya terguncang menjadi kehampaan. Setiap upaya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia telah melihat hal-hal menghilang menjadi ketiadaan mutlak. Usahanya untuk mencegah dirinya dari gemetar membuatnya tampak sangat kaku dan tidak wajar ketika dia berdiri di sana dengan ekspresi kosong di wajahnya. Merasa seperti disambar petir yang tak berujung. Bai Xiaochun mulai tertawa terbahak-bahak saat dia jatuh ke tanah dan kemudian mulai bergegas menuju Song Ke dan dua temannya. Hanya pada titik ini para penggarap lainnya dari korps ketiga menyadari bahwa jenderal utama mereka telah muncul dari meditasi. Seketika, para kultivator yang membentuk pengawal pribadinya mulai terbang dalam cahaya. Orang pertama yang menghubunginya adalah Liu Li yang cantik, ditemani oleh penjaga pribadinya yang lain, yang berkerumun di sekitarnya dan memberi hormat dengan hormat. Selamat telah muncul dari meditasi, Yang Agung. Terlihat sangat serius, Zhao Long berjalan beberapa langkah menjauh dari Song Ke dan teman-temannya, lalu menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Selamat telah muncul dari meditasi, Yang Agung. Tampak sangat senang dengan kata-kata ucapan selamat yang ditawarkan oleh penjaga pribadinya, dia bergegas ke Song Ke. Sementara itu, para pembudidaya lain di garnisun menyadari bahwa Bai Xiaochun sedang keluar dari meditasi terpencil, di mana lusinan cahaya mulai terbang ke arahnya.
10 sinar cahaya melonjak dengan aura lingkaran besar formasi inti, dan juga memancarkan martabat mendalam. Mereka adalah orang-orang yang, dalam keadaan lain, akan mendominasi area apapun yang mereka masuki. Mereka adalah kolonel korps ketiga, termasuk Li Hongming. Mereka semua mendekati dan memberikan salam hormat. Salam, Mayor Jenderal. Saat semakin banyak orang datang dan memberi hormat sebagai salam, Bai Xiaochun datang untuk berdiri di depan Song Ke, matanya bersinar karena kegembiraan. Semua orang di daerah itu bisa merasakan betapa bahagianya dia. Ini benar-benar kamu, kuir, itu benar-benar kamu. Bagaimana kamu mendapatkan diri kamu dalam situasi yang begitu buruk, kuir? Maksudku, kupikir aku punya yang buruk, tapi jelas, kamu jauh lebih buruk dariku. Ketika kami pergi, bibimu mempercayakan keselamatanmu padaku. Sebagai senior kamu, itu hanya tanggung jawab aku. Meskipun kamu tanpa ampun melemparkan aku ke sisi di masa lalu, sebagai paman kamu, aku bisa murah hati bila perlu. Bagaimana dengan ini? Lupakan tentang pergi keluar dan melakukan misi. Kamu tetap dengan aku. Aku seorang jenderal besar sekarang, dan kamu bisa menjadi salah satu penjaga pribadi aku. Bai Xiaochun benar-benar bersemangat untuk bertemu kembali dengan seorang teman lama. Tentu saja, itu semua lebih baik mengingat bagaimana Song Ke yang arogan bertindak berdasarkan cara berpisah. Selain itu, meskipun Bai Xiaochun sangat senang menjadi seorang jenderal besar, ia tidak akan dapat kembali ke sekte penangkal sungai dalam waktu dekat. Dan itu agak mengecewakan karena tidak ada teman lama di sekitar untuk menikmati kemuliaan. Karena itu, dia sangat bersemangat saat ini sehingga dia merasa bisa meledak, itu benar-benar salah satu perasaan paling tak tertandingi di dunia. Dua sahabat Song Ke jelas-jelas terkejut ketika mereka melihat Bai Xiaochun. Meskipun pakaian yang ia kenakan relatif sederhana, entah bagaimana itu membuatnya terlihat sangat mengesankan. Dia hampir seperti bulan yang cerah yang dikelilingi oleh bintang-bintang yang berkelip rendah dan samar. Ada sesuatu tentang dirinya yang tampaknya lebih unggul. Meskipun dia jelas tidak berada di tahap Naschen Sol, dia tampak lebih menakutkan daripada jika dia. Kemudian mereka mendengar semua orang memanggilnya Jenderal Besar, dan pikiran mereka mulai berputar ketika mereka menyadari bahwa orang di depan mereka tidak lain adalah Jenderal Utama Korps ketiga. Emosi yang kompleks dan tidak dapat dipahami segera mulai membanjiri mereka. Selanjutnya, mereka segera menyadari bahwa dia adalah Bai Xiaochun. Setelah semua, mereka semua dipilih dari Starry Sky Dao Polarity Superstars, dan itu akan lebih sulit bagi Bai Xiaochun untuk menjadi lebih terkenal daripada dia di antara jumlah mereka. Mereka hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat di depan mata mereka sendiri, dan bisa melakukan sedikit lebih banyak daripada terengah-engah dalam kecemasan. Ditambah lagi, semuanya menjadi lebih mengejutkan karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa Song Ke memiliki latar belakang yang mengejutkan. Pamannya adalah seorang jenderal besar. Dengan gemetar, mereka secara tidak sadar menundukkan kepala, menggenggam tangan, dan memberi salam. Salam, Mayor Jenderal, salam. Pandangan kosong dapat dilihat di mata Song Ke saat ini terjadi. Segalanya berkembang terlalu cepat dan tidak mungkin dia bisa mempersiapkan diri untuk pergantian peristiwa ini. Beberapa saat yang lalu, dia senang memikirkan betapa luar biasanya dia sendiri, dan bagaimana dia akan menimbun penghinaan pada Bai Xiaochun. Dan sekarang, di sini Bai Xiaochun berdiri tepat di depannya sebagai seorang jenderal besar. Wajah pucat, Song Ke mulai tergagap, Bai Xiaochun, bagaimana ini mungkin? Kamu benar-benar menjadi jenderal besar. Dia sulit meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu benar, hampir seolah-olah hidupnya adalah komedi besar yang dimainkan. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, penjaga pribadi Bai Xiaochun mulai mengerutkan kening, jelas tidak senang sama sekali. Liu Li bahkan mengeluarkan harum dingin. Mereka adalah pasukan retak yang melayani perwira terkenal, dan aura pembunuh mereka segera mulai mengamuk menghancurkan Ong Ke dan teman-temannya. Beraninya kamu menggunakan nama pribadi Jenderal Utama. Zhao Long berteriak. Kamu tidak bisa memanggilnya dengan nama kapan saja kamu mau. Meskipun dia menyetujui Song Ke secara umum, fakta bahwa dia akan mempertanyakan komandannya dengan cara ini menyebabkan dia segera kehilangan kesabaran. Li Hongming dan para kolonel lainnya juga mengerutkan kening karena ketidaksenangan, sampai-sampai niat membunuh muncul di mata mereka. Bahkan, seluruh pasukan tiba-tiba menjadi seperti binatang raksasa, menatap ketiga pendatang baru seolah-olah mereka akan mengkonsumsinya.
Melihat begitu banyak tatapan dilemparkan pada mereka menyebabkan Song Ke dan hati kedua temannya berdebar di ambang meledak. Adapun wanita muda itu, dia segera jatuh ke tanah untuk bersujud, untuk bergabung beberapa saat kemudian oleh pria parubaya. Berdasarkan aura pembunuh yang intens di sekitar mereka, mereka yakin bahwa jika mereka tidak melakukannya, mereka akan terbunuh dalam jiwa dan raga. Song Ke gemetar, dan wajahnya pucat. Dia bisa merasakan intensitas aura pembunuh seperti yang bisa dilakukan oleh dua lainnya, namun, dia tidak takut. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana menatap Bai Xiaochun, kesedihan dan kemarahannya menyingkirkan semua pikiran lain. Dan rasa frustasinya membangun ke titik di mana ia mengancam membanjiri dia seperti air banjir. Ini tidak mungkin, itu tidak mungkin. Bab 528, dia hanya seorang anak. Song Ke teringat kembali pada hari pertama dia bertemu Bai Xiaochun, dan semua yang terjadi sejak itu. Bai Xiaochun selalu ada di sana, menggantung di atasnya seperti awan kemalangan, mustahil untuk dihilangkan. Kembali di jurang pedang jatuh, Bai Xiaochun menyambar energi surgawinya. Kemudian di sekte aliran darah ia mencuri posisi Master Darah. Kemudian, ia mengambil alih kendali atas gelar bangsawan junior. Setiap kali, Song Ke mendapati dirinya kalah dan kalah. Setelah datang ke langit berbintang polaritas sekte langit, dia telah mengumpulkan keberanian dan berjuang sendiri sekuat yang dia bisa, hanya untuk kalah lagi. Hal yang sama terjadi pada kapal perang besar. Belakangan, setelah tiba di tanah asing, ia melepaskan setiap potensi ledakannya, semua dengan harapan akan meningkat menjadi terkenal. Ketika dia melakukannya, dia akhirnya akan menghancurkan Bai Xiaochun dan menempatkannya di tempatnya, membuatnya berlutut di tanah, dan kemudian menghancurkannya dengan berjalan kaki. Bahkan pada saat ini, ia masih bisa membayangkan dirinya menginjak dada Bai Xiaochun, mendorong jarinya di wajahnya, dan berteriak, mulai sekarang, setiap kali kamu melihat aku, kamu akan merendahkan jalan ke kejauhan. Namun, hal seperti itu hanya bisa terjadi dalam mimpinya. Sekali lagi, Song Ke mendapati dirinya dihancurkan, dan tidak hanya sedikit. Dia sedang dihancurkan ke tingkat surga, menghancurkan bumi, oleh seorang jenderal besar. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, kesedihan dan kemarahan Song Ke mencapai titik di mana air mata mulai mengalir di pipinya. Terkejut melihat air mata di wajah Song Ke, Bai Xiaochun berbalik dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Singkirkan aura pembunuh itu. Ini keponakanku tersayang. Apa yang kamu lakukan untuk menakuti dia? Dia hanya anak-anak. Kemudian, dia berbalik dan menatap Song Ke dengan hangat dan bahkan mengulurkan tangan untuk mengacak-acak rambutnya. Ketika Song Ke mendengar Bai Xiaochun memanggilnya anak kecil, pembuluh darah mulai membuncit di leher dan wajahnya. Bai Xiaochun. Dia meraung. Kemudian, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia jatuh ke tanah tanpa sadar. Ini sebenarnya kedua kalinya dia pingsan di hadapan Bai Xiaochun. Pertama kali kembali di Sky City di Starry Sky Dao Polarity Sect. Song Ke bangun keesokan paginya. Setelah melihat sekeliling dengan muram, dia mengertakkan gigi dan bersiap untuk pergi. Namun, begitu dia berjalan keluar pintu, tiga pembudidaya muncul di jalannya. Yang ada di posisi terdepan adalah Zhao Long, yang mengarahkan tatapan dingin ke arahnya. Jenderal utama kembali ke meditasi terpencil. Sebelum dia melakukannya, dia mewariskan perintah untuk mengerahkan kamu untuk melayani. Mulai sekarang, kamu adalah salah satu penjaga pribadi jenderal utama. Kamu akan menerima tugas ini. Seruan segera muncul di bibir Song Ke. Ingat tempatmu, Song Ke, lanjut Zhao Long. Di korps tentara lainnya, kamu akan dieksekusi di tempat karena kelalaian yang kamu tunjukkan kemarin. Syukurlah untuk kamu, jenderal besar itu mengasihani kamu karena masa lalu. Bukan saja dia tidak menghukummu, tetapi dia juga menghadiahimu dengan menempatkanmu di pengawal pribadinya, di bawah perintahku. Mulai sekarang, rasa tidak hormat pada jenderal besar tidak akan ditoleransi sama sekali. Jika kamu terus bertindak dengan arogan, maka demi jenderal besar, aku akan dipaksa untuk membunuhmu. Zhao Long tidak berkonsultasi dengan Bai Xiaochun mengenai bagian terakhir pidatonya. Lagi pula, dia tahu bahwa ada hubungan khusus di antara mereka berdua. Namun, sebagai pemimpin pengawal pribadi Bai Xiaochun, ada beberapa hal yang lebih baik untuk digagalkan.
Jika ternyata Song Ke tidak tahu apa yang baik untuknya, Zhao Long pasti akan mengambil risiko kemarahan Bai Xiaochun dengan membunuhnya. Dia telah mengikuti Bai Xiaochun selama bertahun-tahun sekarang, dan karena itu, memandang kehormatan dan kemuliaan Bai Xiaochun sebagai tanggung jawabnya sendiri. Dan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap hal itu. Song Ke bisa melihat niat membunuh di mata Zhao Long, dan bisa merasakan niat membunuh yang mengintimidasi di dalam dirinya. Sebuah getaran melewatinya ketika dia menyadari bahwa semua yang baru saja dikatakan Zhao Long bukan sekadar ancaman atau berlebihan. Setengah bulan berlalu, dan terlepas dari keengganannya, Song Ke mulai terbiasa menjadi salah satu penjaga pribadi Bai Xiaochun. Selama setengah bulan itu, Bai Xiaochun menghabiskan waktu untuk menstabilkan teknik hidup abadi yang abadi. Pada titik ini, ia berada di puncak absolutnya dalam hal tubuh jasmani dan basis kultivasi. Yang paling penting, dia menjadi lebih akrab dengan kemampuannya untuk bergerak dengan kecepatan luar biasa sehingga dunia melambat di sekitarnya. Setelah muncul dari meditasi terpencil, ia menuju ke kantor pribadinya di Korps ketiga untuk mendapatkan briefing terbaru dari kolonel-kolonelnya. Bai Xiaochun tahu bahwa karena dia adalah seorang jenderal besar, dia harus mendengarkan laporan dengan sangat hati-hati. Yang terakhir melapor adalah Zhao Long, yang menjelaskan semua yang terjadi di Great Wall City dan dalam korps ketiga baru-baru ini. Liu Li yang cantik berdiri di belakang Bai Xiaochun, meremas bahunya. Dia telah menjadi salah satu penjaga pribadi Bai Xiaochun selama bertahun-tahun sekarang, dan umumnya memiliki sikap dingin dan dingin. Namun, setiap kali Bai Xiaochun kelelahan, dia tidak akan ragu untuk memberinya pijatan yang menenangkan. Sampai sekarang, lebih dari 100 gua besar telah ditemukan di dalam Necropolis. Masing-masing dipenuhi dengan kerangka yang menakutkan. 2 jiwa binatang dewa ditemukan di sana, dan pertempuran besar meletus karena mereka. Salah satunya diambil oleh pihak kita, yang lain dimenangkan oleh Willens. Lebih banyak berita datang sekitar setengah bulan yang lalu. Di bawah Necropolis dengan 100 gua, ada daerah menakutkan lain yang belum ditemukan siapapun. Dengan itu, Zhao Long menyimpulkan laporannya. Lalu dia dengan santai menambahkan satu item lagi. Anggota baru penjaga pribadimu, Song Ke, telah melakukan dengan memuaskan. Namun, ia memiliki sedikit sisi pemberontak dan kadang-kadang menolak untuk mengikuti perintah. Karena itu, Pak, aku berencana mengirimnya ke Necropolis di Willens untuk belajar 1 atau 2 hal. Bai Xiaochun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak, jangan lakukan apapun untuk membuatnya dalam bahaya nyata. Aku pamannya, kamu tahu. Selain itu, kadang-kadang normal bagi anak-anak untuk menjadi keras kepala. Bagaimana dengan ini, aku berencana untuk melakukan perjalanan ke kota dunia dalam beberapa hari. Sekarang aku adalah jenderal utama Korps ketiga, adalah tanggung jawab aku untuk mengerahkan beberapa orang baru yang dipilih untuk bergabung dengan barisan kami. Sebenarnya, Bai Xiaochun telah merencanakan untuk melakukan ini selama beberapa waktu sekarang. Setelah apa yang terjadi dengan Song Ke, dia haus melihat lebih banyak mata melotot dari wajah orang-orang yang mengenalnya. Zhao Long segera mulai gelisah, dan bahkan berpikir untuk mencoba membujuk Bai Xiaochun untuk berubah pikiran. Pada akhirnya, bagaimanapun, dia hanya menyuarakan persetujuannya, dan pergi untuk membuat persiapan khusus untuk memastikan bahwa Bai Xiaochun tetap aman. Meskipun tidak mungkin untuk membawa seluruh korps ketiga dalam perjalanan, Zhao Long memang memiliki wewenang untuk memilih 5 kolonel, bersama dengan 5 resimen mereka. Total sekitar 5.000 tentara. Beberapa hari kemudian, Bai Xiaochun mengajukan permintaan melalui slip giok kepada Bai Lin, meminta izin untuk pergi ke kota dunia untuk perjalanan perekrutan. Untuk seorang jenderal besar meninggalkan kota seperti ini adalah peristiwa besar, jadi jelas, seorang jenderal harus menandatanganinya terlebih dahulu. Setelah membaca permintaan di slip giok, Bai Lin segera mengerti bahwa Bai Xiaochun ingin pamer sedikit, dan memastikan teman-temannya menyadari betapa luar biasanya dia. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaochun bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal seperti itu. Bahkan banyak kolonel akan melakukan hal yang sama. Mempertimbangkan apa yang dia ketahui tentang kepribadian Bai Xiaochun, Bai Lin memutuskan bahwa dia mungkin juga langsung menyetujui permintaan itu. Bahkan, dia mengirimkan beberapa informasi ke Bai Xiaochun, tidak hanya memberinya beberapa peringatan tentang apa yang harus dihindari. Tetapi mengajarinya beberapa hal tentang bagaimana berhasil mencapai tujuannya.
Bai Xiaochun awalnya terkejut, tetapi kemudian menyadari bahwa itu hanya menunjukkan bagaimana pengalaman Bai Lin. Kami di sini di garis depan, kata Bai Lin, sehingga orang-orang di World City pasti akan siap untuk menghujani kamu dengan pujian dan bahkan hadiah. Namun, jangan memaksakan terlalu jauh. Dia kemudian menawarkan beberapa kata-kata bijak sebelum akhirnya menyetujui permintaan Bai Xiaochun. 2 hari lagi berlalu, dan setelah semua formalitas diurus, gerbang kota tembok besar dibuka, dan iring-iringan ribuan pembudidaya lapis baja hitam muncul untuk menuju ke arah Laut Heavenspan. Tepat di tengah-tengah mereka semua tentu saja, adalah Bai Xiaochun. Dia mengenakan baju zirah emas, dan tampak sangat menakutkan. Dengan gelombang tangan yang bangga, dia mengirim anak buahnya bergerak. Zhao Long dan Liu Li mengapitnya, dan Song Ke juga ada di sana, meskipun dengan enggan. Para kolonel telah mengatur agar pasukan terbang di udara dalam formasi yang ketat, dan para pengintai telah dikirim ke depan untuk memastikan mereka tidak tersandung ke dalam bahaya. Semuanya telah diatur untuk melindungi Bai Xiaochun dan menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, dimungkinkan untuk mendeteksi aura pembunuh yang menggetarkan bumi yang memancar keluar dari kelompok. Song Ke sebenarnya sedikit gugup saat dia melihat sekeliling pada pasukan di sekitarnya. Dia telah mencapai pemahaman yang lebih baik tentang pembudidaya tembok besar baru-baru ini, dan putus asa dia menyadari bahwa kelompok seperti ini dapat membasmi dia dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak bisa membuat mereka berhenti di jalur mereka. Yang membuatnya semakin resah adalah bahwa seluruh kelompok akan melompat untuk mematuhi perintah yang diberikan Bai Xiaochun kepada mereka. Bahkan ada penggarap Nas Chen Sol dalam kelompok 5.000, termasuk beberapa kolonel. Ini kira-kira setengah dari seluruh korps ketiga, dan kemanapun mereka pergi keluar kota tembok besar, hewan dan tanaman yang kejam akan gemetar dan tidak berani mendekat. Bahkan Cloud Gear yang aneh pun tidak berani muncul di depan 5.000 petani dari Great Wall City. Dengan demikian, tidak ada hambatan sama sekali yang menghalangi jalan mereka saat mereka semakin dekat dan lebih dekat ke kota dunia. Bab 529, Kekayaan Kota Dunia. Ketika Bai Xiaochun awalnya melakukan perjalanan dari kota dunia ke tembok besar, dia bersama Zhao Tianjiao dan yang lainnya. Karena bahaya luar biasa yang mereka hadapi, kelompok kecil mereka tidak mampu melakukan banyak hal dalam perjalanan mereka. Tapi sekarang dia bepergian melalui area yang sama dengan pasukan atas perintahnya. Selanjutnya, mereka memiliki formasi mantra untuk meningkatkan kecepatan mereka. Oleh karena itu, kurang dari sebulan kemudian bahwa sekitar 5.000 petani melihat sebuah kota besar muncul di Cakrawala. Itu adalah kota yang tampaknya dipenuhi dengan kegelapan gelap, dan tidak lain adalah World City. Para pembudidaya dari 5 legiun yang berkemah di kota dunia ada di sana sebagai cadangan jika kota tembok besar jatuh. Jika itu terjadi, mereka akan menyediakan sebagian besar pasukan yang akan membalas serangan. Karena Bai Xiaochun adalah seorang jenderal besar, berita kedatangannya sebelumnya telah diumumkan ke garnisun di kota dunia. Karena itu, ada banyak pembudidaya berbaris dalam formasi sekitar 5 km di luar kota, menunggu untuk menerimanya. Selanjutnya, hakim kota, serta para pemimpin organisasi besar lainnya di kota, semuanya hadir. Lagi pula, seorang jenderal besar adalah tipe orang yang akan dilihat siapapun dengan sangat penting. Tentu saja, hakim kota telah ditunjuk langsung ke posisinya oleh Starry Sky Dao Polarity Sect, tetapi bahkan dia tidak mau menabur permusuhan dengan legiun karena tindakan kelalaian. Garnisun di kota dunia memiliki 4 jenderal utama, dan mereka semua berperilaku terbaik. Meskipun memiliki peringkat yang sama dengan Bai Xiaochun, ia berasal dari garis depan, yang berarti bahwa mereka tidak cukup mengukurnya dalam hal status. Mereka telah naik pangkat karena kemampuan administrasi mereka, dan jauh lebih cocok untuk kota dunia yang damai daripada garis depan pertempuran yang brutal. Saat ini, lebih dari 1.000 orang sedang menunggu Bai Xiaochun, kira-kira setengah dari mereka berasal dari 5 legiun. Dengan setengah lainnya terdiri dari pasukan hakim kota dan organisasi kuat lainnya. Sebagian besar dari mereka berbisik dengan suara lirih tentang jenderal besar baru, dalam perjalanannya untuk merekrut pasukan. Sudah pasti hal buruk bagi kita bahwa orang ini akan datang. Betul, biasanya, mereka hanya mengirim kolonel ke sini dari Great Wall City. Plus orang ini baru dipromosikan.
Dia tidak akan berada di sini kecuali jika ada misi penting. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa dia ada di sini untuk memungut pasukan? Hakim kota itu adalah pembudidaya setengah baya dengan basis budidaya Naschen Sol, yang berlawanan dengan harapan. Sebenarnya cukup gemuk, meskipun ia memiliki wajah yang baik, saat ini ia dipelintir dengan kecemasan. Meskipun basis budidayanya dapat dianggap tinggi, ketika sampai pada 5 legiun itu tidak terlalu penting. Selain itu, ia hanya mencapai terobosannya dengan Naschen Sol Pil, dan telah mencapai posisi saat ini dengan melumasi kembali roda di sekte. Dia juga bertanya-tanya mengapa jenderal besar ini benar-benar datang ke kota dunia. Fakta bahwa keempat jenderal utama kota dunia semuanya tampak sama curiga hanya melayani lebih lanjut keberatannya. Bahkan ketika semua orang mendiskusikan masalah ini, 9 sinar cahaya muncul dari kejauhan. Ketika suara gemuruh memenuhi udara, para penggarap yang berkumpul berbalik untuk melihat ke arah cahaya, dan segera, 9 tentara muncul. Mereka semua memiliki wajah tanpa ekspresi dan diliputi oleh aura pembunuh. Meskipun hanya pembudidaya formasi inti, mereka sangat mirip tipe orang yang tidak bisa diremehkan orang. Jenderal besar yang ditinggikan akan segera tiba. Terima kasih telah datang untuk menerimanya, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Setelah membuat perkenalan mereka, beberapa dari kelompok 9 kembali ke cara mereka datang untuk melapor, sementara sisanya memeriksa daerah itu. Ekspresi yang sangat serius dapat terlihat di wajah hakim kota, para jenderal utama, dan pejabat kepemimpinan kota lainnya. 2 jam berlalu sebelum suara gemuruh yang kuat bisa terdengar. Semua orang di kerumunan yang menunggu memandang dengan ekspresi serius ketika fluktuasi riak memenuhi langit seperti gelombang. Beberapa saat kemudian, barisan depan korps ketiga muncul dipenuhi energi, tampak seperti pisau tajam ketika mereka memotong menembus awan. Semua orang tersentak melihat pemandangan yang mengesankan. Itu terutama benar dari 4 jenderal utama. Yang semuanya tersenyum pahit ketika mereka menyadari bahwa bawahan di bawah kendali mereka jelas bukan pasangan yang cocok untuk para pembudidaya dari korps ketiga. Tepat di belakang barisan depan ada 2 resimen yang terdiri dari 1.000 orang, terbentang dengan sayap ke kiri dan ke kanan. Kedua resimen dengan aura pembunuh berdenyut mereka hampir tampak seperti busur, kencang dan siap untuk melepaskan panah perkasa. Selanjutnya datang Bai Xiaochun, dikelilingi oleh penjaga pribadinya, dan diapit oleh lebih banyak pasukan. Hampir segera, Bai Xiaochun menjadi fokus semua perhatian, apa dengan baju zirah emasnya yang berkilauan. Ketika tentara mendekat, para penggarap yang berkumpul menjadi semakin gugup. Sebaliknya, Bai Xiaochun merasa sangat bersemangat, dan terus menghela nafas dalam kepuasan. Dulu ketika aku pertama kali datang ke tempat ini, tidak ada satu orang pun yang tahu nama aku. Sekarang, setiap orang dengan gelar atau kekuasaan telah keluar untuk menerima aku. Sampai saat ini, Bai Xiaochun sepenuhnya yakin bahwa semua kerja keras yang telah dia lalui untuk mencapai peringkatnya saat ini sudah pasti sepadan. Ketika mereka semakin dekat dengan hakim kota dan pembudidaya lainnya, Bai Xiaochun mengeluarkan perintah, dan tentara berhenti di tempat tepat di depan pejabat kota. Kemudian, pasukan dikirim untuk mengintai daerah itu, sementara para pembudidaya lainnya di bawah komando Bai Xiaochun menatap dingin pada orang-orang dari kota dunia. Tentu saja, itu membuat semua orang, termasuk hakim kota, bahkan lebih gugup daripada sebelumnya. Beberapa saat kemudian, 4 jenderal utama mengambil napas dalam-dalam dan terbang ke udara, di mana mereka menggenggam tangan dan membungkuk. Rekan Daois Bai, kami sudah menunggumu. Bai Xiaochun tertawa terbahak-bahak melambaikan tangannya pada tentara garda depan, yang berpisah untuk memberi jalan bagi 4 jenderal utama. Mereka dengan cepat mendekati dan memperkenalkan diri, dan juga menawarkan beberapa hadiah pengantar. Menimbang bahwa mereka semua adalah anggota dari 5 legiun, dan bersikap sangat sopan, Bai Xiaochun sangat senang. Sambil tersenyum, dia mulai mengobrol ramah dengan mereka. Beberapa saat kemudian, hakim kota dan tokoh-tokoh penting lainnya saling bertukar pandang, lalu menghela napas dan terbang ke udara untuk memberikan salam. Mereka juga secara diam-diam menawarkan beberapa hadiah, yang membuat Bai Xiaochun merasa lebih senang daripada sebelumnya. Kemudian, mereka berkerumun di sekelilingnya dan mulai mengawalnya ke kota dunia. Saudara baik, kamu benar-benar seorang yang sempurna terpilih. Aku hampir tidak percaya kamu telah mencapai pangkat jenderal besar pada usia yang sangat muda. Prospek masa depan kamu tidak terbatas.
Betul, aku sudah lama mendengar tentang semua eksploitasi kamu yang mengesankan di sekte, Mayor Jenderal Bai. Kamu benar-benar pahlawan yang hebat, Mayor Jenderal. Ngomong-ngomong, tugas penting apa yang membawamu ke sini? Jika kita di sini bisa membantu, katakan saja. Bicara seperti ini keluar dari mulut para pejabat, petugas, dan orang-orang penting lainnya sepanjang jalan menuju kota, menyebabkan Bai Xiaochun meledak dengan kegembiraan. Namun, dia tidak mengintip tentang mengapa dia ada di sini, dan itulah yang disarankan Bai Lin untuk dilakukan. Sejauh ini, semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh Bai Lin, termasuk sikap dingin para prajurit, dan cara Bai Xiaochun menolak untuk berbicara tentang alasan kedatangannya. Tujuannya adalah untuk membuat orang-orang penting dari kota semakin cemas, dan mendorong merek untuk menghimpunnya dengan lebih banyak hadiah. Itulah tepatnya yang terjadi. Setelah tiba di kota itu sendiri, ia menemukan bahwa jalan di depan telah dibersihkan dan dibarikade untuk membuat jalan setapak jelas baginya. Ketika dia melihat sekeliling pada ekspresi penghormatan dan antisipasi di wajah para pembudidaya kota dunia saat mereka memandangnya, dia menghela nafas lebih dalam lagi. Jika dia mau, dia bisa membunuh siapapun dengan satu perintah. Atau, jika ia menyukai seorang kultivator perempuan, sepatah kata darinya, dan semuanya akan diurus. Pria akan dikirim untuk menangani masalah ini, dan dia akan dikirim ke kamarnya nanti malam. Setidaknya, Bai Xiaochun yakin bahwa dia bisa melakukan hal-hal seperti itu mengingat pangkatnya saat ini. Beberapa hari berlalu, selama waktu itu organisasi-organisasi kuat di kota terus mengiriminya hadiah setiap hari, sampai mereka bertumpuk seperti gunung kecil. Sampai sekarang, Bai Xiaochun sepenuhnya mengerti mengapa begitu banyak orang akan berjuang keras untuk dipromosikan menjadi jenderal besar. Tentu saja, dia tidak melupakan rencananya untuk merekrut pasukan. Zhao Long mengatur semuanya. Para pria dikirim untuk mencari berbagai anggota Starry Sky Dao Polarity Superstars yang datang bersama Bai Xiaochun dalam perjalanan perahu dari sekte tersebut. Setiap kali dari mereka terlihat, catatan dibuat, dan laporan akan diberikan kepada Bai Xiaochun. Kemudian, anggukan kepala yang sederhana akan membuat mereka wajib militer. Namun, setelah menelusuri semua nama yang dikenalnya, ia tidak melihat penyebutan Gongsun Wanner atau Master God Diviner. Tentu saja, ketika sampai pada Chen Manyao, Bai Xiaochun cukup yakin bahwa dia pasti sudah lama kembali ke rumahnya di Willands. Adapun Gongsun Wanner dan Master God Diviner, tidak mungkin untuk mengatakan di mana mereka berada, dan bahkan menggunakan slip giok transmisi untuk mencoba menjangkau mereka tidak berhasil. Gongsun Wan selalu sangat misterius, jadi aku mungkin melupakannya. Tapi kemana perginya Tuan Dewa Diviner? 7 hari berlalu, selama itu Bai Xiaochun terus mengumpulkan hadiah. Itu mencapai titik di mana dia bahkan tidak repot-repot mengaturnya, dan hanya akan dengan santai melemparkannya ke dalam tas pegangannya. Suatu malam ketika dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengirim atau tidak beberapa orang untuk mencari guru Dewa Diviner secara khusus, hakim kota yang gemuk itu datang berkunjung. Kakak baik, katanya sambil tertawa, hari ini adalah hari keberuntunganmu. Hah, rahang Bai Xiaochun jatuh, karena dia benar-benar tidak yakin dengan apa yang dikatakan hakim kota. Bab 530, Langkah Baru. Hakim kota itu masih nampak kaget dengan sifat berita yang dibawanya ketika ia berbicara, saudaraku, ancaman kehadiran kamu di sini telah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kamu lihat, seorang pejabat lokal telah terlibat dalam menerima suap, dan bahkan menggelapkan sumber daya militer. Namun, dia sangat takut padamu sehingga dia menyerahkan diri, dan akhirnya kehilangan semua harta pribadinya sebagai ganti nyawanya. Aku pergi untuk memeriksa materi yang disita secara pribadi, dan terkejut mengetahui bahwa dia sangat kaya. Yang paling spektakuler dari semuanya adalah akar ginseng yang berumur lebih dari 9.000 tahun. Aku ragu kamu pernah melihat yang seperti ini. Rootlets transparan seperti kristal, dan kuncupnya semua terlihat seperti mutiara roh. Ini hampir tak ternilai, dan pada kenyataannya, mungkin bernilai lebih dari semua aset orang lain yang digabungkan. Lebih dari 9.000 tahun. Seru Bai Xiaochun, matanya membelalak karena terkejut. Kamu benar, aku belum pernah melihat yang seperti itu. Jika ia menggunakan akar ginseng seperti itu dalam pil obat, tingkat daya hidup yang diberikannya akan bertentangan dengan deskripsi. Dan akan sangat membantu dalam teknik hidup selamanya yang tidak ada lagi. Jangan khawatir, saudaraku,
kata Hakim Kota dengan senyum penuh pengertian. Menurunkan suaranya, dia melanjutkan, aku sudah mendapatkan akar ginseng diam-diam dikirim ke Zhao Long. Setelah aku pergi sebentar, dia pasti akan datang untuk menyerahkannya kepada kamu untuk kesenangan kamu. Adapun semua sumber daya sitaan lainnya, aku sudah menempatkan semuanya agar kamu bisa kembali ke tembok besar dan menangani sesuai keinginanmu dengan para jenderal lainnya. Mata Bai Xiaochun sedikit menyipit saat dia melihat Hakim Kota. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dunia baru terbuka padanya, dan tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Hakim Kota ini adalah seorang jenius. Pada saat ini, semuanya menjadi jelas, dan Bai Xiaochun merasa seolah-olah dia memahami kehidupan dengan cara yang berbeda. Jadi, pria ini juga agak kotor, dan tidak tahu kenapa aku ada di sini. Khawatir bahwa aku datang untuk mengaudit sumber daya militer, ia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Tidak hanya dia menyerahkan sumber daya, yang disita kepada aku, tetapi dia juga mengatur hadiah besar untuk menenangkan aku. Sempurna. Di atas semua itu, dia bahkan tidak secara langsung memberi aku hadiah, dengan cara itu dia tidak akan mengalami masalah nantinya karena itu. Sangat cerdas. Tiba-tiba, dia merasa seperti telah belajar langkah baru dari Hakim Kota ini, dan baru saja akan mengatakan sesuatu untuk melanjutkan pembicaraan ketika ekspresinya berkedip. Di dalam tas pegangan ini, medali identitasnya bersinar dengan cahaya terang. Menariknya dan melemparkan beberapa akal ilahi ke Hit, dia mendengar suara keras Bai Lin. Mayor Jenderal Bai Xiaochun, Will Lance melakukan serangan besar-besaran. Kembali ke pos tembok besar, tergesa-gesa. Petik 2 titik. Wajah Bai Xiaochun jatuh, menyebabkan Hakim Kota ragu sejenak. Dia baru saja akan bertanya tentang apa yang terjadi, ketika Bai Xiaochun tiba-tiba memanggil dengan suara gemuruh, Zhao Long. Zhao Long, yang telah berdiri berjaga di pintu, segera bergegas masuk dan menggenggam tangan untuk memberi hormat. Kirim pesanan segera. R dan R sudah berakhir. Dalam waktu setengah dupa senilai tongkat, Korps 3 bergerak keluar dan kembali ke tembok besar. Sebuah getaran melewati Zhao Long, yang dengan cepat menyuarakan persetujuannya dan kemudian pergi untuk memberikan perintah. Merasa sangat gugup, Hakim Kota bertanya, Saudara Bai ini. Bai Xiaochun memotongnya dengan tawa yang hangat. Tidak ada yang penting. Will Lance menyerang, itu saja. Aku perlu mengambil cuti aku sekarang, saudara. Jika takdir akan memilikinya, aku harap kita bertemu lagi di masa depan. Kemudian dia menggenggam tangan dan membayar Hakim Kota tidak mengindahkan lagi saat dia berbalik untuk pergi. Hakim Kota senang mendengar bahwa Bai Xiaochun akan pergi, dan dengan hormat mengawalnya di sepanjang jalan. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa, sekitar 5.000 pembudidaya Korps 3 semuanya berkumpul. Bai Xiaochun melambaikan tangannya, dan seluruh kelompok terbang ke udara di atas kota dunia dan bersiap untuk pergi ke tembok besar. Namun, tepat ketika mereka melewati tembok kota, 2 sinar cahaya tiba-tiba muncul di kejauhan. Jelas mereka adalah 2 pembudidaya yang melakukan pengejaran mematikan. Dikejar adalah seorang kultivator dengan rambut acak-acakan dan banyak luka di sekujur tubuhnya. Jelas, dia kehabisan energi spiritual, dan kalau bukan karena kegigihannya yang mantap, pasti sudah mulai memohon belas kasihan. Hei, Tuan Dewa Diviner, jiwa itu milikku. Beraninya kamu mencurinya. Apakah kamu ingin mati? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Seorang pria muda mengejar, ekspresinya sangat dingin sehingga dia hampir tampak terbuat dari es. Matanya memancarkan kemarahan, dan ia tidak ragu untuk membakar kekuatan spiritualnya untuk mengejar buruannya. Jangan menjadi pengganggu seperti itu, bidat. Aku melihat jiwa itu lebih dulu. Kamu adalah orang yang mencoba mencurinya dari aku. Kedua pembudidaya ini tidak lain adalah Guru Dewa Diviner dan Bidat. Bahkan ketika dia berteriak, Tuan Dewa Diviner memanfaatkan sedikit lagi kekuatan rohaninya untuk mengeluarkan sebuah bendera kecil, yang dia lambaikan di udara untuk memberikan ledakan kecepatan. Dengan suara berdesis, dia melesat ke udara menuju World City, yang saat itulah dia melihat lebih dari 5.000 pembudidaya di udara. Segera, matanya bersinar karena senang. Lagi pula, kelompok pembudidaya ini adalah persis apa yang membuatnya bertahan baru-baru ini. Beberapa tahun terakhir sangat berat baginya. Pada satu titik, serangkaian peristiwa menyebabkan tasnya terbuka. Semua barang-barangnya hilang atau hancur, termasuk barang-barang magisnya, medali identitasnya, dan slip giok transmisinya.
Dia hampir mati selama insiden itu. Namun, dia tidak keluar dengan tangan kosong, dia akhirnya memenangkan sebuah bendera kecil yang dapat meningkatkan kecepatannya, yang benar-benar harta karun sihir yang kuat. Dalam upaya putus asa untuk tetap hidup, dia telah menggunakan beberapa sisa kekuatan spiritualnya yang terakhir untuk melakukan ramalan. Yang telah mengatakan kepadanya bahwa titik balik utama dalam hidupnya akan datang di kota dunia. Dia segera mulai bergegas ke arah itu, yang juga ketika dia menemukan berita tak terduga bahwa Bai Xiaochun telah menjadi jenderal besar. Berita itu membuatnya sangat terguncang, tetapi pada saat yang sama, memberinya sukacita. Mata bersinar, dia telah bertekad untuk mencari suaka dengan Bai Xiaochun. Namun, di sepanjang jalan, dia kebetulan menemukan jiwa tingkat jiwa yang baru lahir, dan baru saja hampir menangkapnya ketika bidat datang. Mereka berdua segera mulai memperjuangkan jiwa, dan meskipun tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang benar-benar memperhatikannya terlebih dahulu, entah bagaimana. Dewa-dewa Diviner berakhir dengan itu di tangannya. Karena kegirangan, dia terbang, menggunakan bendera kecilnya untuk membuat dirinya selangkah lebih maju dari heretik sepanjang waktu selama pengejaran mereka. Sekarang dia melihat 5.000 petani di kota dunia, dia segera berteriak di atas paru-parunya, "Selamatkan aku, Patriark Junior. Bidat mencoba membunuhku." Petik 2 titik. Mata Bidat mulai bersinar terang. Meskipun dia terkejut oleh sekelompok besar pembudidaya, dan cukup yakin bahwa mereka berasal dari tembok besar, dia memiliki kepribadian yang aneh dan tertutup, dan dengan demikian belum mendengar berita tentang Bai Xiaochun. Melihat sekelompok besar tentara pada awalnya mengejutkannya dengan perasaan gelisah yang menyebabkan dia berhenti sejenak, tetapi kemudian niat membunuh berkedip di matanya. Dan dia memutuskan bahwa dia tidak bisa membiarkan Tuan Dewa Diviner mencapai tujuannya. Sambil menggertakkan giginya, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Seketika, wajahnya memerah seperti tangan besar, ilusi terbentuk teat di depannya. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang." Suara gemuruh intens yang menyeret jiwa memenuhi udara saat telapak tangan besar menembak ke arah dewa-dewa Diviner. Ini adalah salah satu kartu truf heretik, dan itu datang pada pemborosan kekuatan spiritual yang signifikan. Dengan demikian, itu bukan jenis hal yang akan ia gunakan dengan santai, namun kepentingan situasi saat ini jelas menjamin hal itu. Wajah Tuan Dewa Diviner jatuh ketika hatinya dipenuhi dengan sensasi intens dari krisis mematikan. Wajahnya juga kehabisan darah ketika ia menyadari bahwa bahkan bendera kecilnya tidak akan memberinya kecepatan yang cukup untuk menghindari telapak tangan ilusi. Beberapa saat sebelumnya, Bai Xiaochun telah melihat apa yang terjadi, dan segera mengenali guru Dewa Diviner. Kemudian dia mendengar teriakan Tuan Dewa Diviner, dan melihat tangan raksasa dan ilusi. Murid Bai Xiaochun mengerut. Karena tidak punya waktu untuk merenungkan situasi, ia melangkah maju, sehingga segala sesuatu di sekitarnya melambat. Selanjutnya, dia melesat maju untuk berdiri di antara Tuan Dewa Diviner dan telapak tangan besar. Di sana, dia mengangkat tangan kanannya untuk memenuhi tangan yang masuk. Ledakan besar bergema, dan pada saat yang sama, pandangan Bai Xiaochun tentang dunia kembali normal. Kekuatan serangan menghilang, meninggalkan fluktuasi riak. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada dari 5.000 tentara Bai Xiaochun menyadari apa yang sedang terjadi. Bahkan Bidat atau Master God Diviner memiliki mata cukup cepat untuk memproses situasi. Yang dilihat heretik adalah tangan ilusinya yang besar tiba-tiba tumbang. Tetapi kemudian, ketika energinya memudar, dia melihat sesosok ramping berdiri di depan Tuan Dewa Diviner, tangan terangkat ke udara. Mata Bidat itu melebar, dan dia menghela napas ketika ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Dia segera mengenali Bai Xiaochun, dan menyadari bahwa itu dia pasti menggunakan kecepatan yang berbatasan dengan teleportasi untuk muncul di depan telapak tangan ilusi. Teknik kartu truf yang kemudian dia hancurkan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa setelah menghancurkan kartu truf itu, Bai Xiaochun tidak tampak sedikit pun terluka atau bahkan terganggu. Jantung Bidat melompat ke tenggorokannya, dan bahkan para ahli Naschen Soul di antara kekuatan korps ketiga memandang Bai Xiaochun dengan ekspresi yang sangat serius. Semua dari mereka benar-benar terperangah dengan tampilan kecepatan luar biasa dari saat yang lalu. Dengan kecepatan yang luar biasa, tidak mungkin bagi Bai Xiaochun untuk melakukan gerakan pembunuhan mendadak terhadap seorang ahli Naschen Soul. Master God Diviner merasa seperti baru saja dicabut dari rahang kematian, dan dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat Bai Xiaochun melayang di sana di depannya.
Selamatkan aku, Patriark Junior, Bidat mencoba membunuhku.